Teman-teman, banyak di antara kita berpikir bahwa hibah itu adalah suatu transaksi yang begitu sederhananya, dan kita selalu mengatakan ya kalau hibah selalu asumsinya adalah kita bebas dari pajak apapun itu. Nah, itu adalah satu asumsi yang salah, di mana sebenarnya hibah itu punya ketentuan lain yang betul-betul sebenarnya cukup rumit, tetapi kalau kita mau mengetahui hal ini bisa menjadi memudahkan kita dari sisi baik itu dari sisi pendonornya, yaitu dari sisi pemberi, maupun dari sisi pihak penerima, yaitu resipiennya. Nah, aku coba akan bahas di sini terkait dengan hibah, bantuan, dan sumbangan, khususnya terkait hibah ya teman-teman. Nah, di dalam PMK 90 tahun 2020, teman-teman juga sudah tahu bahwa ini adalah satu peraturan Menteri Keuangan yang betul-betul mengatur mengenai hibah, bantuan, dan sumbangan. Di mana di dalam PMK 90 itu yang dibahas itu sebenarnya ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah pihak pemberi dan yang kedua adalah pihak penerimanya. Nah, pihak pemberi itu bisa saja dikecualikan dari PPh, ya. Dia harus ada dua syarat. Yang pertama adalah untuk pemberiannya itu kepada orang pribadi, keluarga sedarah yang memiliki satu garis keturunan lurus 1 derajat. Tetapi lucunya, bukannya lucunya, tetapi di dalam peraturan ini betul-betul mengatakan bahwa garis keturunan lurus ini adalah 1 derajat, ini adalah orang tua kandung kepada anak kandung. Kalau orang tua angkat itu tidak, gitu ya. Orang tua angkat ke anak angkat itu tidak. Kemudian juga pemberian kepada siapa? Yaitu kepada badan keagamaan, badan pendidikan, termasuk badan sosial ya, termasuk yayasan, dan begitu juga dengan koperasi. 4 bagian ini adalah yang tidak mencari keuntungan. Ya, kalau misalnya badan keagamaan tentu yang terkait dengan kegiatan keagamaan. Kemudian badan sosial salah satu yaitu termasuk seperti panti jompo, yatim piatu, penyalur sumbangan seperti misalnya bantuan bencana, kemudian kecelakaan dan sebagainya. Ada juga tentang penyaluran beasiswa dan lingkungan hidup. Dan teman-teman yang harus teman-teman ketahui juga, ini ada bagian untuk koperasi. Dan yang terakhir adalah pemberian kepada orang pribadi yang menjalankan UMKM, di mana dia syaratnya ada salah satunya, yang pertama kekayaan bersihnya maksimal 500 juta atau peredaran brutonya maksimal 2,5 miliar. Tetapi semua itu menjadi tidak penting ya ketika tidak bisa memenuhi syarat kedua, yaitu syarat kedua apa? Tidak memiliki hubungan. Hubungan apa? Usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan. Kalau hubungan usaha itu seperti apa teman-teman? Yaitu hubungan usaha yang terkait dengan transaksi yang dilakukan secara rutin. Nah, bagaimana dengan hubungan pekerjaan? Kalau hubungan pekerjaan, sebentar teman-teman, hubungan pekerjaan itu bisa seperti pekerjaan, pemberian jasa, pelaksanaan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga terkait dengan kepemilikan dan penguasaan, di mana kepemilikan dan penguasaan ini bersifat langsung maupun tidak langsung. Artinya, ketika si pemberinya tidak bisa memenuhi dua syarat tersebut, maka secara otomatis pemberian yang tadinya bersifat hibah, bantuan, dan sumbangan itu bisa menjadi PPh, objek PPh yang dianggapnya penghasilan dari si pemberinya. Ini kita lagi ngomong pihak pemberi ya teman-teman. Ketika kita lihat seperti itu, maka cara menghitungnya gimana? Ketika misalnya non pembukuan ya, si wajib pajaknya ini, si pihak pemberinya ini tidak wajib melakukan pembukuan, maka cara menghitungnya adalah harga pasar dikurangi nilai buku. Kalau harga pasar mobil misalnya 200 juta diserahkan kepada anak, misalnya harga mobil harga pasar 200 juta. Kemudian nilai buku dari mobil itu 150 juta. Ternyata ketika melakukan pemberian hibah kepada anak itu, ternyata ada hubungan secara tidak langsung kepemilikan antara bapak dengan anak. Atau bahkan mungkin di dalam satu perusahaan, yang satu menjabat direktur, satu menjabat komisaris. Nah, itu menjadi kacau teman-teman. Kenapa begitu? Karena posisinya dianggap syarat keduanya tidak terpenuhi. Dan ketika syarat kedua tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang tuanya dari sisi pihak pemberinya, ini kita lagi ngomong pihak pemberi ya teman-teman. Nah, pihak si pemberinya yaitu orang tuanya itu dianggap ada keuntungan. Tadi kita bilang bahwa harga pasar 200 juta, ini 150 juta, maka ada keuntungan 50 juta. 50 jutanya ini harus digabung dengan penghasilan neto si orang tuanya, nanti masuk ke tarif progresif.
Nah, kemudian itu kalau yang non pembukuan. Kalau pembukuan gimana? Harga pasar dikurangi nilai perolehan, gitu ya. Kemudian jenis harta yang bisa dihibahkan ya tentu tanah dan bangunan ataupun non tanah dan bangunan. Kalau tanah dan bangunan jelas harus mengikuti ketentuan PPh final. Kalau non tanah dan bangunan itu yang kayak tadi, yaitu misalnya contoh mobil, emas dan sebagainya, termasuk lukisan, barang seni dan sebagainya, akhirnya harus ditambahkan ke penghasilan neto dari pihak pemberinya, kemudian dikenakan lagi tarif umum gitu ya. Nah, terus kemudian kita akan membahas berikutnya, yaitu terkait dengan pihak penerima nih sekarang. Ini semua ingat teman-teman di dalam PMK 90 ya. Nah, pihak penerimanya itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah bantuan dan sumbangan termasuk zakat ataupun sumbangan yang bersifat wajib. Dan yang kedua adalah hibah. Ya. Nah, bantuan atau sumbangan termasuk zakat ini yang teman-teman harus perhatikan betul-betul, yaitu di dalam pasal 6 ayat 1 dikatakan seperti ini teman-teman. Objek PPh jika bantuan atau sumbangan wajib, termasuk zakat atau sumbangan wajib yang diberikan memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepenguasaan, dan kepemilikan. Kalau sumbangan wajib, termasuk zakat ya tentunya, dia ada hubungan itu, maka itu dianggapnya objek PPh langsung. Nah, kemudian jenisnya tentu sama seperti pihak penerima, karena kan terkait tentunya ya, baik itu uang maupun barang. Cara pengakuannya pun kalau yang wajib pajak pihak penerimanya melakukan pembukuan, ya kita menulis sebagai nilai sisa buku fiskalnya. Kalau misalnya si pihak penerimanya, si pihak pemberinya, dia melakukan pembukuan, maka kasih tahu nih nilai sisa bukunya sekian. Nah, begitu juga non pembukuan. Kalau non pembukuan dia menggunakan nilai lain. Khusus tanah dan bangunan maka menggunakan NJOP, sedangkan kalau non tanah dan bangunan bisa menggunakan harga pasar. Kemudian non objek pajak penghasilan ya, ketika itu hanya sepanjang tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan, udahlah selesai ya, selesai teman-teman, itu semua menjadi objek penghasilan. Tetapi dia punya ketentuan khusus nih untuk bantuan dan sumbangan. Ketika yang diberikannya, yaitu si pihak penerimanya itu berupa badan keagamaan, pendidikan, sosial, termasuk yayasan, walaupun ada hubungan kepemilikan dan penguasaan, itu tetap dikecualikan. Tetapi beda dengan tadi yang di awal, yaitu pasal 6 ayat 1-nya. Nah, terus kemudian berikutnya terkait dengan hibahan, teman-teman. Nah, hibahan itu sama aja seperti yang sebelumnya, dikecualikan jika, ya, tadi kan kita udah bahas dari pihak pemberinya. Nah, sekarang kita akan bahas dari pihak penerimanya, ya tinggal dibalik aja. Misalnya contohnya adalah pemberian, ya si penerimanya itu adalah keluarga sedarah, garis keturunan lurus 1 derajat, tetapi orang tua kandung dan anak kandung, badan keagamaan, pendidikan, sosial, koperasi, UAP, UMKM. Dan tidak boleh ada hubungan. Tadi kan kita udah bahas pihak penerimanya, jadi di tadi kita udah bahas pihak pemberi, maka tinggal kita balikin saja dia pihak penerimanya. Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan. Nah, khusus untuk badan sosial, pendidikan dan keagamaan, sekalipun dia ada kepemilikan, kepenguasaan, dia tetap dikecualikan. Ya, terus kemudian jenis hibahannya juga bisa berupa uang, bisa berupa barang. Cara penilaiannya juga sama ya teman-teman, baik yang si pihaknya menggunakan pembukuan ataupun non pembukuan. Oke teman-teman, itu aja. Semoga informasi mengenai hibah bantuan sumbangan ini bisa berguna buat teman-teman yang mau melakukan hibah, supaya jadi jangan sampai salah terus nanti malahan kaget, wah kok malah jadi kena PPh gede banget gitu. Itu aja sih teman-teman. Bye-bye.